Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kristiani dengan NPM 251610718 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dari mata kuliah Perkembangan dan Pembelajaran Gerak. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi olahraga panahan ditinjau dari biomekanik. Cabang olahraga panahan dengan analisis dan pengenalan berdasarkan sudut pandang biomekanik. Yang pertama itu ada pendahuluan. Apa kalian tahu apa sih panahan itu dan apa panahan itu? Nah, panahan sendiri itu adalah cabang olahraga ketepatan dan konsistensi menggunakan busur dan anak panah untuk menembak sasaran tertentu. Membutuhkan keseimbangan tentunya, kekuatan, dan pengendalian gerak pada tubuh kita. Dan apa kalian tahu apa itu biomekanik? Biomekanik sendiri adalah ilmu yang mempelajari penerapan hukum fisika dan prinsip mekanika pada gerak makhluk hidup, menjelaskan bagaimana gaya, energi, dan gerakan bekerja pada tubuh manusia. Keduanya memiliki hubungan yang cukup erat, yaitu dengan panahan adalah penerapan langsung prinsip fisika, dari penyimpangan energi, pengendalian gaya, hingga lintasan gerak benda tersebut. Panahan sering dianggap hanya soal membidik, padahal di dalamnya terdapat banyak prinsip sains melalui biomekanik. Kita bisa memahami cara bekerja tubuh dan alat secara ilmiah untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Next, untuk selanjutnya itu ada konsep dasar dari biomekanika dalam panahan. Yang pertama ada prinsip utama, itu ada perubahan energi dari energi potensial elastis menjadi energi kinetik. Energi tersimpan saat busur ditarik berubah menjadi gerakan anak panah saat dilepas. Dan yang selanjutnya itu ada prinsip fisika yang digunakannya, yaitu ada yang pertama hukum Newton atau hukum aksi reaksi, hukum elastis atau hukum Hooke, terus keseimbangan statis dan pusat massa, dan yang terakhir ada gerak proyektil dan aerodinamika. Tujuan analisisnya apa sih? Nah, tujuan analisis ini adalah meningkatkan akurasi dan konsistensi, meningkatkan keefisien tenaga, dan mencegah resiko cedera pada otot dan sendi. Penjelasannya yaitu inti dari panahan adalah mengubah energi, semakin efisien perubahannya, semakin cepat dan tepat anak panah melesat. Semua ini diatur oleh hukum-hukum fisika yang dasar yang akan kita bahas langkah demi langkah tersebut. Next, untuk selanjutnya itu ada tahapan gerak, yaitu pada posisi berdiri dan keseimbangan. Prinsip keseimbangan itu ada keseimbangan statis dan bidang tumpuan. Yang pertama ada posisi kaki. Posisi kaki dibuka lebar selebar bahu, membentuk sudut tertentu terhadap sasarannya. Terus memperluas bidang tumpuan agar tubuh tetap stabil, dan pusat massa harus berada tepat di atas titik tumpu. Dilanjut untuk mencegah tubuh miring atau bergeser saat menarik, kerja otot kaki ini inti tubuh dan punggung berkontraksi secara isometrik atau tegang tanpa bergerak, menjadi fondasi yang kokoh agar tidak ada gerakan yang mengganggu arah tembakan tersebut. Poin kuncinya yaitu kestabilan tubuh sama dengan kestabilan arah tembaknya. Posisi berdiri adalah fondasi utama secara biomekanik. Jika pusat massa tubuh kita bergeser sedikit saja, keseimbangan akan hilang dan akurasi tembakan akan turun drastis. Otot bekerja menahan posisi agar tubuh tetap seperti patung. Oke, next untuk materi selanjutnya ada tahapan gerak, yaitu menarik tali busur menggunakan prinsip elastis dan hukum 3 Newton, yaitu yang pertama ada hukum Hooke. Semakin jauh busur ditarik, semakin besar energi potensial elastis yang tersimpan pada batang busur tersebut. Terus yang kedua ada gaya aksi reaksi, di mana tangan pada busur memberikan gaya dorongan ke depan, dan tangan penarik tali memberikan gaya tarik ke belakang. Kedua gaya harus seimbang dan berlawanan arah. Dan
Adapun itu sistem tuas tubuh, di mana gaya tarik tidak hanya dari lengan, tetapi melibatkan otot punggung dan bahu. Tubuh berfungsi sebagai tuas untuk memperbesar gaya dan usaha agar lebih ringan. Dan yang terakhir itu menghindari beban berlebih hanya pada satu sendi tersebut. Poin kuncinya yaitu konsistensi gerak tarik sama dengan konsistensi energi yang akan dihasilkannya. Menarik busur bukan hanya sekedar menarik dengan tangan, tapi juga menggunakan prinsip tuas agar otot besar punggung bekerja, bukan hanya otot pada lengan kecil. Ini membuat tarikan lebih kuat, stabil, dan aman dari cedera. Next, untuk materi yang selanjutnya itu ada tahapan gerak posisi siap tembak. Menggunakan prinsip penyelarasan garis gaya, yaitu busur, tali, dan anak panah harus berada dalam satu garis yang lurus menuju pada sasaran. Dan jika tidak lurus, timbul gaya samping anak panah akan berbelok arah. Sudut sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan harus tetap konsisten. Faktor kritisnya yaitu penyesuaian sudut, pengangkutan busur disesuaikan dengan jarak sasarannya, mengantisipasi efek gravitasi yang akan menarik anak panah ke bawah. Untuk poin kuncinya yaitu garis lurus sama dengan arah yang tepat. Di tahap ini, akurasi ditentukan. Secara fisika, jika garis gaya tarik tidak sejajar dengan sumbu anak panah, akan ada gaya samping yang membuat anak panah menjadi miring. Oleh karena itu, posisi tubuh harus persis di setiap tembakan. Untuk selanjutnya ada tahapan gerakan, melepas tali busur, menggunakan prinsip kekekalan energi dan impuls momentum, di mana saat dilepas, energi potensial berubah seketika menjadi energi kinetik. Impuls sama dengan gaya kali waktu, yaitu besarnya gaya yang bekerja dalam waktu singkat menentukan kecepatan anak panah tersebut. Dan syarat teknisnya yaitu ada pelepasan harus halus dan cepat. Terus ada tanpa gerakan tambahan pada tangan atau jari. Dan yang terakhir, jangan mengubah posisi tubuh saat melepaskan busur. Dan yang poin kuncinya yaitu gerakan tangan sekecil apapun sama dengan penyimpangan arah. Ini adalah momen perpindahan energi. Semakin cepat dan halus pelepasan, semakin efisien energi yang akan diterima pada anak panah. Gerakan tangan sedikit saja saat melepas akan memberikan gaya samping yang cukup besar untuk mengubah arah sasarannya. Oke, next untuk selanjutnya itu ada tahapan gerak, di mana gerak anak panah di udara menggunakan prinsip gerak proyektil dan aerodinamika. Setelah lepas dari busur, anak panah menjadi benda bergerak bebas yang dipengaruhi dua gaya utama. Yang pertama ada gaya dorongan, yaitu kecepatan awal dari busur sama dengan maju ke depan. Yang kedua ada gaya gravitasi, di mana menarik ke bawah sama dengan membentuk lintasan